Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Hari ini kita bertemu untuk melanjutkan kembali materi pelajaran kita. Adapun tema pelajaran kita kali ini adalah tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial ini adalah berubahnya kedudukan atau status seseorang, bisa dari naik, bisa turun, atau juga tetap pada posisinya. Tapi sebelum ibu melanjutkan materi pelajaran kita ini, ibu berharap anak ibu tetap serius, konsentrasi dan semangat agar nanti apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita dapat anak ibu mengerti dan pahami dengan baik. Ibu bisa lihat yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama memahami pengertian mobilitas sosial, kemudian mendeskripsikan bentuk-bentuk mobilitas sosial, menjelaskan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, dan juga menjelaskan saluran mobilitas sosial serta dampak mobilitas sosial itu dalam kehidupan berbudaya. Ya, anak ibu, ini adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan nanti anak ibu capai di akhir pembelajaran kita. Tentang mobilitas sosial. Nah, di sini ada dikatakan bahwa mobilitas sosial itu adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan sosial yang lain. Jadi, mobilitas itu adalah perpindahan kedudukan. Berpindahnya kedudukan seseorang dari lapisan atau dari kelas yang satu ke kelas yang lain, itulah yang disebut dengan mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial itu ada dua bentuknya. Ada yang vertikal ke atas, ada yang vertikal ke atas atau ke bawah, dan ada juga yang horizontal. Nah, jadi kalau yang status sosialnya pindah menjadi naik, itu namanya climbing, social climbing. Tapi kalau dia yang turun, namanya social sinking. Kemudian ada juga yang horizontal. Yang horizontal itu artinya setara atau setara. Perpindahannya itu setara, tidak naik, tidak turun. Jadi tetap, walaupun dia berpindah tempat, tapi dia kedudukannya tetap. Kenakku? Nah, seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi seperti raja atau ratu, maka status sosialnya pun akan tinggi. Nah, jadi status sosial seperti yang anak ibu lihat ini, itu diperoleh dari keturunan. Jadi dia tidak perlu berusaha atau tidak perlu mendapat pengakuan dari orang lain, kedudukannya tinggi, tidak perlu. Karena begitu dia lahir, maka dia memiliki kedudukan yang tinggi. Biasanya orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi seperti ini mudah mobilitas sosialnya. Mobilitas sosialnya atau perpindahan kedudukan itu pasti selalu tinggi. Nah ini adalah status yang diperoleh dari keturunan. Jadi bukan karena dari pemberian orang, bukan dari hasil usaha, tidak. Tapi dia dari keturunan. Nah, baik anak ibu, pada slide ini anak ibu lihat ada seorang karyawan yang diberikan ucapan selamat oleh pimpinannya karena dia diangkat ke jenjang yang lebih tinggi. Ini namanya mobilitas social climbing, meningkat dia. Karena yang tadi kedudukannya sebagai karyawan, sekarang dia menjadi pemimpin di perusahaan atau menjadi manajernya. Sama juga misalnya dengan Bu Fitri, pindah ke sekolah lain menjadi kepala sekolah, atau di sekolah itu menjadi kepala sekolah. Itu adalah namanya social climbing, karena kedudukannya meningkat. Yang tadinya hanya guru menjadi kepala sekolah, yang tadinya hanya seorang karyawan menjadi pemilik perusahaan atau menjadi pemimpin di perusahaan. Nah, tapi tidak semua bentuk mobilitas sosial vertikal itu ke atas. Ada juga bentuk mobilitas sosial itu yang vertikal ke bawah. Kalau vertikal ke bawah itu kedudukannya turun. Contohnya seorang pemimpin yang tidak menjabat lagi karena pensiun misalnya, atau misalnya perusahaan besar yang gulung tikar akibat resesi dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kedudukannya menurun itu namanya social sinking. Nah, sedangkan kalau kedudukannya tadi meningkat itu namanya social climbing. Nah, jadi di dalam bentuk-bentuk mobilitas sosial ada dia yang vertikal ke atas, ada yang vertikal ke bawah. Nah, kemudian ada juga yang horizontal. Yang horizontal ini seperti yang disebutkan tadi, dia tidak merubah statusnya, mungkin dia berpindah tempatnya. Contohnya, seorang buruh tani yang di desa pindah ke kota menjadi buruh bangunan. Nah, buruh itu posisinya tetap. Jadi dia tidak social climbing walaupun dia pindah ke kota karena yang kedudukannya masih sama. Nah, ini yang disebut dengan horizontal. Jadi horizontal itu misalnya Bu Fitri, guru di SMP Harapan 3, pindah ke SMP Harapan 1. Kalau posisi ibu masih tetap guru, maka mobilitas sosial ibu tidak climbing, tidak sinking, tapi horizontal.
karena masih posisinya sama-sama guru. Oke anakku, nah yang ini sudah Ibu jelaskan tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial, ada yang vertikal ke atas ke bawah dan ada juga yang horizontal. Nah kemudian anak Ibu, ada faktor-faktor yang menyebabkan atau faktor yang mendukung sehingga manusia atau penduduk itu melakukan mobilitas. Kenapa masyarakat melakukan mobilitas? Ada faktor-faktor yang mendukungnya. Bisa karena ekonomi, bisa karena perang, situasi politik negaranya yang tidak aman. Seperti yang anak Ibu lihat ini adalah masyarakat yang meninggalkan negaranya untuk mencari tempat yang lebih aman karena negaranya lagi perang. Ini namanya mobilitas sosial. Nah, jadi mobilitas sosial itu bisa disebabkan oleh kondisi alam yang tidak memungkinkan, situasi politik yang tidak aman, kemudian masalah ekonomi. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya atau faktor-faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Oke, kemudian juga faktor yang menghambat. Faktor yang menghambat itu misalnya kemiskinan. Kemiskinan itu membatasi masyarakat untuk berkembang dan mencapai lapisan sosial tertentu sehingga menghambat mobilitas sosial. Dia mau sekolah nggak bisa, ya nak ya. Kemudian dia mau hidup sehat juga sulit karena kondisinya yang sulit. Nah jadi kondisi atau kemiskinan ini dapat menyulitkan atau membatasi orang untuk meningkatkan mobilitas sosialnya. Walaupun itu tidak menjadi jaminan mutlak, tapi secara umum kemiskinan itu memang menghambat kita untuk dapat bergerak lebih maju ke depan. Nah ya, nah makanya bersyukurlah kita nak, sekarang kita masih bisa sekolah, walaupun kita daring, masih bisa makan, masih bisa berkumpul dengan orang tua kita, masih bisa tidur nyenyak dan lain sebagainya. Nah kalau kita lihat saudara-saudara kita yang hidupnya susah, yang hidupnya seperti yang tampak di slide ini, miskin, untuk meningkatkan statusnya itu dia sulit nah. Perlu perjuangan yang kuat, perlu kerja keras dan perlu pengorbanan yang banyak. Maka itu nak, anakku, tetaplah kita bersimpati kepada saudara-saudara kita mungkin yang tidak seberuntung dengan kita. Oke, nah ya, jadi kemiskinan membatasi orang untuk berkembang ke arah yang lebih maju. Ini enak ya, kemiskinan itu membatasi orang untuk berkembang ke arah yang lebih maju. Mobilitas sosialnya sulit nah. Harus butuh perjuangan yang kuat. Oke, jadi ini salah satu faktor yang menghambat mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial adalah tempat atau wadah, tempat seseorang atau individu atau kelompok untuk menaikkan status sosialnya. Sarana-sarana atau wadah itu seperti yang anak ibu lihat pada slide ini. Kenaikan pangkat merupakan wujud mobilitas vertikal ke atas bagi anggota Polri. Polri itu bagian dari angkatan bersenjata. Maka di lembaga angkatan bersenjata, seseorang individu bisa menaikkan mobilitas sosialnya. Selain di angkatan bersenjata, bisa juga di lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, atau organisasi profesi. Yang Ibu sebutkan ini adalah beberapa wadah atau tempat seseorang untuk menaikkan mobilitas sosial. Nah, seperti organisasi profesi misalnya dokter, ya, dengan keahliannya, maka dia dapat menjadi dokter yang baik, dokter yang banyak membantu orang, sehingga dia dikenal orang dan kedudukannya menjadi tinggi. Nah, itulah beberapa saluran-saluran organisasi mobilitas sosial. Ya, bisa dari profesi, bisa dari politik, dan lain sebagainya. Oke, nah Ibu, kemudian apa yang menjadi dampak dari mobilitas sosial? Naik, turun, kemudian posisi yang tetap pada seseorang itu dampaknya apa? Dampaknya dua, bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau yang positif anak Ibu lihat, dengan mobilitas sosial mendorong karyawan untuk berkompetensi profesionalnya dengan mengikuti pelatihan. Nah, jadi dia berlomba untuk menjadi yang lebih baik. Itulah salah satu dampak dari positifnya. Kemudian bisa juga munculnya masyarakat industri. Itu juga dengan industri kebutuhan akan barang-barang bisa dipenuhi oleh perusahaan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak kekurangan barang-barang yang dibutuhkannya. Sedangkan dampak negatifnya itu adanya konflik antar kelas seperti demonstrasi serikat buruh menuntut perbaikan sistem perburuhan nasional. Ini adalah dampak negatif dari adanya mobilitas sosial.
Jadi mobilitas sosial itu ada yang di atas, ada juga yang di bawah, ada juga yang tetap kedudukannya. Oke anak ibu rasa hari ini demikian saja materi mobilitas sosial kita. Nanti kita akan bertemu di materi yang berikutnya. Tetap semangat. Ibu sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.